Hey, selamat sore Sobat 7. Hari ini saya Nuril Baskan ingin membahas seputar pola pikir yang harus dimiliki jika kamu semua ingin jadi orang sukses. Saksikan terus di Sabtu Me Time Trans 7. Profesor dan psikolog dari Stanford University, Carol Dweck menjelaskan bahwa orang-orang sukses punya growth mindset. Konsep growth mindset adalah sebuah konsep yang muncul dari kepercayaan atau belief yang menyatakan bahwa untuk mencapai kesuksesan dibutuhkan sebuah konsistensi dalam perjalanannya dan terbuka pada ruang untuk terus belajar. Karena itu orang-orang sukses melihat sebuah kesuksesan sebagai sebuah perjalanan, bukan hanya sebuah tujuan yang dicapai satu kali saja. Dan konsep growth mindset ini juga didukung dengan penemuan terkini di bidang neuroscience, di mana ada sebuah konsep yang dinamakan neuroplasticity, di mana semakin banyak experience, semakin banyak pengalaman yang kita miliki, maka otak akan lebih adaptif, baik secara fungsional maupun struktural. Jadi growth mindset adalah sesuatu yang muncul dari belief, kemudian didukung oleh input dari pengalaman atau experience yang membuat nggak hanya spirit kita, tetapi juga otak kita lebih adaptif dan juga lebih peka pada suatu ruang pertumbuhan. Untuk berpikir dan menumbuhkan jiwa yang inovatif, kita tidak bisa bertumbuh hanya pada cara berpikir analogis gitu. Karena cara berpikir ini terkesan klise dan kurang mendalam. Nah, kita perlu menumbuhkan apa yang disebut berpikir dengan cara first principle. Secara kasat mata, mungkin jika kita melihat Tesla dan juga Netflix adalah dua perusahaan yang berbeda. Jika kita berpikir hanya dari analogi, maka dua perusahaan ini adalah perusahaan yang berbeda. Tapi jika kita melihat dari first principle, dari core cara berpikirnya, ternyata dua CEO dari perusahaan ini, Elon Musk dan juga Reed Hastings dari Netflix, menggunakan metode berpikir first principle untuk membangun bisnis mereka. Elon Musk misalnya menghadirkan Tesla, yaitu sebuah mobil yang mengandalkan tenaga listrik ya, dimana saat itu orang-orang berpikir bahwa untuk membuat sebuah baterai itu mahal dan secara historis juga tidak mudah. Tetapi apa yang dilakukan Elon Musk adalah dia membreakdown sebenarnya apa sih bill of materials atau komponen yang diperlukan untuk membangun sebuah katakanlah baterai gitu. Ternyata setelah membreakdown list materialnya, Elon Musk menghitung kalkulasi material tersebut dan juga kira-kira biaya produksinya berapa sih, dan ternyata Elon Musk menemukan bahwa ini super duper doable untuk melakukan produksi misalnya baterai kemudian menciptakan mobil Tesla tersebut. Reed Hastings dengan Netflix-nya juga sama. Netflix adalah sebuah layanan streaming film ya. Waktu itu mereka bertumpu pada persewaan DVD gitu. Tetapi nggak hanya melihat bahwa persewaan DVD ini semakin kuat persaingannya, tetapi mereka melihat bahwa internet itu muncul di saat itu dan bisa jadi menjadi sebuah tantangan yang baru. Karena itu Reed Hastings dan kawan-kawan berpikir bagaimana caranya mengintegrasikan internet waktu itu dengan bisnis rental DVD yang viola lahirlah sebuah Netflix gitu. Benar sekali, untuk menemukan dan menjadi versi terbaik diri kita, kita memerlukan dua konsep besar untuk menyelesaikan diri kita sendiri sehingga kita bisa keluar dan memunculkan potensi yang ada di dalam diri kita sendiri. Yang pertama adalah kita harus menghancurkan self-limiting belief, suatu pemikiran, suatu kepercayaan yang membatasi diri kita sendiri. Kita bertanya, bahkan meragukan diri kita sendiri gitu. Bahkan
gak jarang kita merendahkan diri kita sendiri. Gue kan gak punya skill itu, gue kan belum punya pengalaman. Padahal kita tidak benar-benar tahu sampai kita mencoba hal tersebut. Hal kedua yang harus kita lakukan untuk menemukan dan menjadikan diri kita versi terbaik kita adalah suatu konsep yang disebut oleh Stephen Covey sebagai have the end in the mind gitu. Jadi di otak kita harus memunculkan fokus pada satu hal yang ingin kita capai. Saya sering berpikir begini, jika kita bekerja di suatu perusahaan atau punya bisnis, kita benar-benar mentargetkan bisnis kita secara spesifik. Kita punya KPI atau Key Performance Indicator atau OKR, Objective and Key Result, untuk bisnis kita bisa tumbuh dalam 1 tahun tersebut. Tetapi dalam kehidupan kita, kenapa kita tidak melakukan hal yang sama? Apa KPI kamu dalam kehidupan kamu? Apa KPI kamu dalam karir kamu? Sudahkah kamu memetakan objektif yang ingin kamu capai? Misalnya, jika teman-teman ingin lebih sukses di dalam kehidupannya, coba buat 3 objektif terbesar dalam hidup kalian. Mungkin belajar bahasa baru, kemudian pergi traveling ke beberapa lokasi. 3, mungkin punya side jobs yang bisa menambah income teman-teman. Lalu teman-teman coba petakan secara quarter ya. Biasanya 1 tahun dibagi 4 quarter ya. Setiap 3 bulan kira-kira inisiatif apa yang harus dilakukan, dan setiap minggunya pekerjaan-pekerjaan kecil apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dua tips untuk punya mental yang kuat. Yang pertama adalah kita harus bisa menerima diri kita dan masa lalu kita. Masa lalu kadang memang pahit, mungkin kita pernah gagal, dan kita gak jarang kadang merasa trauma akan hal tersebut. Tapi justru jika kita mau belajar, kita akan punya jiwa yang lebih tegar, dan juga kita bisa menumbuhkan empati. Kita bisa merangkul mereka yang mungkin keadaannya pernah kita alami, dan kita juga bisa belajar dari mereka. Kita bisa jadi lebih humble bagaimana agar tidak terjebak pada hal yang sama. Terhadap masa lalu kita harus menerima dan bisa move on dan belajar darinya. Yang kedua adalah jangan terlalu overthinking dengan masa depan. Karena di dalam kehidupan kita ada suatu konsep yang disebut sebagai stoicism ya, di mana ada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Seperti opini dari orang lain terhadap kita adalah suatu hal yang tidak bisa kita kendalikan. Untuk mempunyai mental yang kuat, kita harus belajar untuk menerima masa lalu dan juga tahu apa yang bisa dikendalikan dan tidak dikendalikan. Yang pertama adalah langkah menerobos waktu, sehingga kita tidak terkurung oleh rasa takut kita sendiri gitu. Jadi kita harus berpikir ke depan, kira-kira 5-10 tahun ke depan, apakah hal yang ingin aku lakukan itu adalah sesuatu hal yang logis dan relevan terhadap waktunya. Langkah kedua, dengan menganalisis apakah aku akan menyesal jika melakukannya, atau aku akan menyesal jika tidak melakukannya. Mencoba dan bisa gagal, atau bertahan dan tidak gagal, mana yang penyesalannya jauh lebih besar. Untuk mencapai kesuksesan secara lebih cepat dan lebih besar, tentu kita nggak hanya bisa bergantung pada kerja keras dan juga passion. Kita harus melihat privilege apa yang kita miliki. Sebagai contoh, misalnya, seseorang yang lahir di dalam circle yang mengedepankan komunitas dan leadership, maka dia akan bisa belajar leadership jauh lebih cepat daripada orang-orang yang misalnya, let's say, tinggal di perkotaan yang hidupnya lebih independen, tidak berkomunitas. Maka dalam kasus ini, orang yang tinggal di komunitas yang kuat seperti ini, dia punya privilege dalam hal leadership. Mengetahui privilege yang dia miliki, maka mungkin dia punya kesempatan yang jauh lebih besar untuk menumbuhkan sifat-sifat leadership di dalam dirinya dibandingkan orang-orang yang tidak terlahir di komunitas seperti ini. Jadi pertanyaannya adalah, privilege memang sesuatu yang unfair advantage ya, atau keuntungan yang tidak adil. Tapi kabar baiknya,
setiap orang punya privilege yang unik dan relatif terhadap dirinya masing-masing. Jadi definisi sukses adalah jika teman-teman mampu mengenali privilege kalian dan memaksimalkan untuk objektif dan definisi sukses menurut kalian. Sejak kecil kita diajarkan bahwa manusia adalah makhluk sosial, di mana kita ingin terkoneksi, kita ingin terhubung dengan orang lain, sehingga kehidupan kita pastinya berisi dengan interaksi dengan berbagai orang. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah tidak semua orang mempunyai dampak yang sama terhadap kita. Ada dua circle yang sangat penting yang bisa mendorong teman-teman untuk mencapai kesuksesan. Yang pertama adalah circle di mana kita bisa belajar dari mereka. Ini adalah circle yang biasa disebut oleh orang-orang sukses sebagai mentor. Mereka punya guru-guru, punya para senior yang mereka hormati, dan mereka siap mengkosongkan gelas mereka jika bertemu dengan orang-orang seperti ini. Orang-orang ini bisa jadi adalah orang tua kita, senior kita, orang-orang yang punya pengalaman jauh lebih besar dan mungkin sudah sukses lebih dahulu daripada kita, sehingga kita bisa mengambil berbagai pengalaman dan ilmunya, sehingga kita bisa harapannya mencapai kesuksesan yang mungkin bahkan jauh lebih baik daripada mereka. Circle yang kedua adalah circle di mana teman-teman punya teman seperjuangan ya, punya partner, atau jika teman-teman ingin memulai bisnis, orang ini bisa jadi co-founder, sehingga teman-teman ketika berjuang tidak merasa sendirian. Ada teman yang mendorong dari belakang, datang di samping, ataupun memberi contoh di depan. Jadi, tapi tipsnya sebelum menemukan circle yang baik, jadilah seorang yang juga bisa menjadi circle yang baik buat orang lain. Kerja keras identik dengan jumlah atau kuantitas, di mana hal ini identik dengan jumlah waktu yang dihabiskan untuk mencapai sebuah hasil akhir. Dalam hal ini, ilustrasi yang datang ke dalam pikiran saya adalah sebuah perusahaan manufaktur, di mana bekerja lebih dari 8 jam setiap hari adalah suatu hal yang disebut bekerja keras. Mereka berusaha untuk mencapai output tertentu dengan menghabiskan waktu tertentu yang dibutuhkan untuk memproduksi produk tersebut. Tetapi ada sebuah hal yang disebut dengan bekerja cerdas, yaitu di mana mungkin di dalam manufaktur tersebut mereka meng-hire engineer yang bisa membuat proses itu jauh lebih efisien dan efektif, sehingga dengan waktu yang sama jumlah outputnya bisa jauh lebih tinggi. Sebenarnya kerja keras dan cerdas itu sama-sama dibutuhkan, tetapi kerja cerdas dalam hal ini bagikan sebuah value creation yang bisa menambah nilai dari kerja keras tersebut. Ada sebuah statement yang sangat menarik dari Chris Guillebeau dalam bukunya The Art of Non-Conformity, bahwa jika kamu sudah berhasil untuk mendapatkan $1.000 pertamamu, maka akan jauh lebih mudah bagimu untuk mendapatkan ribuan dolar selanjutnya. Dalam hidup, untuk membuat sebuah perubahan, kita harus sadar ada di mana kondisi kita saat ini, atau biasa dalam dunia mindset ini disebut sebagai mindset ABC, awareness before change. Untuk menjadi bisa, kita harus tahu apa yang tidak kita bisa, sehingga kita bisa menjadi mampu, dan bahkan harapannya kita bisa bekerja seperti autopilot, di mana tanpa perlu effort yang besar kita menjadi sebuah inbound, sebuah magnet yang menarik berbagai kesempatan. Mungkin saat ini salah satu hal yang lagi fenomenal adalah sebuah passion economy atau gig economy, di mana banyak anak muda sekarang menjadi seorang content creator gitu. Dari generasi yang dulu tidak tahu menahu tentang digital, misalnya generasi sekarang terlahir di era digital. Jadi mereka sudah melek digital, mereka belajar tentang membuat sebuah konten, dari yang tahu tren jadi bisa menguasai tren tersebut, sampai akhirnya mereka jadi content creator yang jadi daya tarik untuk berbagai peluang di dalam kehidupannya. Jadi untuk
memaksimalkan sebuah peluang, teman-teman harus membuka mindsetnya, awareness before making real change in your life. Gimana Sobat 7 semuanya? Semoga kalian makin paham ya tentang mindset-mindset apa aja yang diperlukan untuk bisa menunjang kesuksesan teman-teman. Semoga semua diskusi kita hari ini membantu kalian semua dan kalian bisa jadi orang yang sukses di luar sana. Saya Nuril Baskan, izin undur diri. Sampai bertemu lain waktu. Ciao!